Mengapa mereka berdoa kepada pohon? Cerpen karya Faisal Odang. Aku tumbuh menjadi pohon. Orang-orang di kampung kami akan tetap percaya, bahkan jika harus didebat hingga mulut berbusa. Mereka mulai mempercayainya sejak tahun 1947. Kini, pohon asam itu sudah besar dan semakin tua. Kira-kira dapat diukur dengan 5 orang dewasa melingkarkan lengan untuk mampu memeluk batangnya. Hampir setiap hari orang merebut di sana mengucapkan doa yang rupa-rupa jenisnya, lantas mengikutkan kain rupa-rupa warnanya, dan berjanji membuka ikatan itu setelah doa mereka terkabul. Jadi, jangan heran ketika diranting dahan, batang, atau tidak berlebihan. Jika ku katakan hampir semua bagian pohon penuh ikatan kain. Ada banyak doa di sana. Demi menjaga tubuhku, ada pagar beton sedada manusia, berwarna hijau lumut mengelilingi batang pohon. Para pendoalah yang membangunnya. Ketika perang kembali pecah, awal 1947, yang orang-orang temukan itu tentu saja bukan pohon asam, tetapi kira-kira seperti ini. Kami bergerombol digiring seperti kerbau. Kaki tangan kami dikekangi tali dari pilihan daun pandan. Bedil Belanda menuntun dengan moncongnya, dan sesekali mempercepat langkah kami dengan popor yang mendarat di tengkuk atau tulang kering. Kami tahu bahwa saat lagi hidup kami akan direnggut satu demi satu. Desember 1946 baru saja dimulai ketika sebuah kabar tiba di langgar tempatku. Setiap hari mengajari anak-anak mengaji. Aku memberi isyarat kepada Rahing. Jangan sampai anak-anak dengar, kataku, memelankan suara sambil berdiri menuju belakang langgar, yang kemudian disusulnya. Anak-anakku minta melanjutkan bacaannya. Nanti Bapak kembali, janjiku kepada mereka. Mereka tiba di Makassar. Suara Rahing tidak pernah secemas itu. Pasukan tambahannya banyak. Susulnya gemetar. Siap-siap saja, ku coba setenang mungkin, meski dadaku tentu saja kembali bergolak. Dari Makassar, baru saja aku dengar kabar kalau mereka kembali ingin menguasai pusat-pusat perlawanan di Sulawesi Selatan. Kabar itu tiba beberapa minggu sebelum Rahing menyusulkan kabar tentang ketibaan pasukan khusus Depot Spesiale Truppen des Mil yang mulai bergerak ke kampung kami ini di Bacukiki, jantung Afdeling Parepare. Bersama Rahing, bersama Laskar Andi Makassau lainnya, aku pernah berjuang sebelum kemerdekaan. Dan ketika semuanya telah kami rebut, penjajah laknatullah itu kembali sebelum pulang. Rahing sempat menanyakan bagaimana anak-anak, dan sedikit mengeluh bahwa ia telah capek mengawal penduduk keluar masuk hutan. Aku menepuk pundaknya sebelum mengatakan, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Saya pamit, assalamualaikum Ustadz. Aku menjawab salam Rahing, lantas memenuhi janji pada anak-anak. Sayup-sayup kudengar mereka mengeja hijaiyah dengan bahasa Bugis yang membuat bola mataku terasa hangat. Yasena lefue nakeda ayasena lefue mal leva nakeda a. Aku mengenang bocah 5 tahunku yang gugur lebih awal, dan air mata tidak lagi bisa kucegah membuat lurik di pipiku. Setelah kabar dari Rahim menyusul kabar tiba dari anggota laskar yang satu ke anggota laskar yang lainnya, seperti suara desingan peluru beberapa tahun lalu, kabar duka dari Makassar tak henti-hentinya mendera. Kabar pertama tiba dari Borong dan Batua. Keduanya diduga tempat berlindung pemberontak dan berbagai macam alasan tak masuk akal lainnya. Setelah itu, disusul daerah-daerah lainnya di Goa dan Takalar. Dan tentu kabar buruk itu tiba tanpa pernah luput mengikutkan jumlah korban jiwa. Sebentar lagi mereka menuju sini. Begitu laporan salah satu anggota laskar pada suatu malam di Langgar, ketika tidak ada lagi aktivitas mengaji sejak pemerintah Belanda mengeluarkan surat edaran dan pernyataan darurat perang. Anak-anak, Bapak akan memanggil kalian lagi kalau waktu mengaji sudah tiba. Sekarang libur, jadi kalian belajar di rumah saja dulu ya.
Aku mengkhawatirkan mereka dan kecemasanku semakin menjadi-jadi dari hari ke hari. Seperti pelaut yang tak pernah berhenti mencemasi angin libumbu. Rapat kami gelar hampir setiap malam menjelang Isya, bahkan tak berujung hingga subuh tiba. Rapat bukan sekadar rapat sebenarnya. Kami berjaga sebagai pimpinan Laskar Bacuki yang berada di bawah Laskar Andi Makassar sebagai pusat perjuangan rakyat Parepare. Akulah yang menyiapkan tempat dan selalu akulah yang memimpin rapat. Itu menjadi alasanku meminta anak-anak mengaji di rumah mereka. Selain karena tidak ingin membahayakannya. Kita harus sadar diri, Ustadz. Hening yang lama bahkan aku berhasil mendengar desah napasku sendiri. Masih hening, tidak ada yang menimpali apa yang Rahing maksudku dengan sadar diri, tetapi kemudian ia menjelaskan meski tak seorang pun yang meminta penjelasannya. Kita kalah jumlah, kalah senjata, kalah pokoknya. Jelas sekali, Rahim tidak bisa menyembunyikan kecemasannya. Ia baru saja menikah, aku tahu karena aku yang menjadi penghulunya. Aku juga tahu ia bukan mencemaskan dirinya sendiri, ada istri dan barangkali ada janin yang tengah ia khawatirkan. Hal itulah yang membuatku hanya bisa diam dan sekali mengangguk seperti terkukur mengantuk. Bayangan perjuangan sebelum kemerdekaan, bayangan Fatimah istriku, bocah 5 tahunku Akbar, dan ingatan-ingatan lainnya kembali menghangatkan bola mataku. Teriakan tolong Akbar. Teriakan Allahu Akbar Fatimah dan teriakan keduanya setelah granat menghancurkan rumah panggung kami malam itu. Aku dituduh melatih anak-anak menjadi pemberontak hanya karena mengajari mereka mengaji. Dan setelah kehilangan segalanya, aku benar-benar memutuskan memberontak, memimpin Laskar dan berhasil meraih kemerdekaan. Ketika merasa semuanya telah selesai, aku mengumpulkan kembali anak-anak. Mereka kembali mengajar alif bata dengan terbata dan lagi-lagi kini harus berhenti. Pertengahan Januari setelah kabar dari Rahim, mereka menuju kampung kami. Waktu itu musim hujan baru saja tiba, tetapi tak ada yang berani menggarap sawah. Semua takut meski beberapa yang lain memberanikan diri termasuk aku. Matahari tidak akan tenggelam selain di ujung langit. Begitu pula hidup tak akan berakhir selain oleh ajal. Aku meyakinkan diri berkali-kali menatap biasanku di cermin, mencari-cari kalau sampai ada anggota tubuh yang hilang dalam biasan. Semuanya lengkap, dan begitulah orang Bugis meyakinkan diri sebelum berperang. Janggutku lebat, uban mulai tumbuh di sana, di rambutku juga, meski memang seharusnya laki 50-an wajar jika beruban, mataku sangat sayu dan tulang pipiku semakin menonjol. Biasanya juga menampakkan luka besar di pelipisku, bekas serpihan granat malam itu. Ya Hayu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Aku mengucapkannya di dalam hati berkali-kali sampai aku merasa benar-benar siap. Meski berkali-kali pula terhenti karena batuku yang semakin parah juga rutin mengeluarkan dahak darah. Diriwayatkan Rasulullah mengucapkannya berkali-kali saat perang Badar, saat tak tidur semalaman menunggu orang-orang Quraisy. Pintu digedor keras oleh seseorang yang tampak buru-buru. Benar saja, ketika kubuka, kutemukan Rahim tampak pucat sebelum terbata-bata mengatakan bahwa si jagal dari Turki sudah di perbatasan dan berusaha ditahan oleh Laskar. Ia kemudian melanjutkannya dengan saya harus amankan istri saya dulu. Ustadz, maaf. Detik pertama setelah kalimatnya selesai, amarahku hampir memuncak, egois sekali. Namun sebuah kenangan memaksaku takluk. Aku tidak ingin menyampirkan luka yang sama di pundak Rahim. Begitu selesai, gabunglah segera. Timpalku hampir berteriak menyusul langkahnya yang tergesa-gesa. Aku menuju perbatasan bersama lebih kurang 20 anggota Laskar Bacukiki lainnya di tengah deras hujan yang belum berhenti dari kemarin sore. Namun seperti ajal yang tak mampu kami tebak tibanya, keadaan berubah. Pertahanan di perbatasan kalah, kami terdesak masuk bersembunyi di rumah-rumah penduduk. Hal itulah yang kusesali. Penduduk yang menampung kami waktu itu juga digiring seperti kerbau ke tengah lapangan ketika sore hampir selesai. Tidak peduli perempuan dan anak-anak, tidak peduli tua dan muda. Kami berbaris di lapangan dengan lutut menumpu di tanah dan tangan kami dikekang ke belakang. Ratusan orang diam tanpa mampu mengelak apalagi melawan. Dadaku seperti pendiangan menyadari semua itu. Seseorang yang tampak sebagai pemimpin DST menuju kerumunan. Ia memperhatikan wajah kami satu persatu dalam remang. Siapakah yang tengah ia cari? Aku bertanya-tanya di dalam hati. Tatapannya dingin. Ia tidak seperti yang lain yang menyergai penuh ejekan kepada kami. Wajahnya hampir tanpa ekspresi. Mungkin dia yang
Rahing sebut sebagai si jagal dari Turki itu, Westerling yang dilaknat Allah. Dadaku semakin panas, namun aku kini seperti burung patah sayap tanpa paruh. Sayap patah paruh. Ia masih menyelidiki wajah kami satu persatu dengan diam. Tangannya memegang Browning P35 yang sesekali ia gunakan ujungnya untuk mengangkat dagu jika ada dari kami yang menunduk. Tiba-tiba pistol itu meletus. Suaranya memekakan telingaku dan bau mesiu sontak menguar di susul tubuh perempuan rubuh di depanku. Dia istri pemberontak, hanya itu yang kutangkap dari bahasa Indonesianya yang kacau-kacau lagi pelan. Suasana mulai ricuh. Beberapa orang berusaha melarikan diri sebelum tubuh mereka jatuh menimpa tanah dengan darah yang bercampur air hujan. Puluhan nyawa dicampakkan seketika, kurang dari 5 menit. Ketika pasukan-pasukan DST itu kembali dapat menenangkan situasi, interogasi berlanjut dan berdil mereka mengantarkan tubuh-tubuh tak berdosa satu persatu menuju maut. Malam semakin larut ketika hujan bertambah deras, juga petir yang beberapa kali menyambar disertai badai. Hal itu membuat beberapa DST kerepotan, dan tentu saja keadaan kembali ricuh. Di dalam gelap, itulah mereka menembaki kami tanpa iba. Teriakan dan erangan berganti saling sahut. Aroma anyir darah menguar bersama mesiu. Besoknya, hujan reda dan ratusan mayat bergelimpangan di tengah lapangan, kecuali tubuhku yang hilang karena aku suci bagi orang di baju kiki. Beginilah Ustaz Syamsuri semasa hidupnya, seperti pohon asam, buahnya jadi bumbu masak, daunnya jadi sayur, rantingnya jadi kayu bakar, dan batangnya bisa jadi papan atau tiang rumah. Air mata Rahing jatuh menyampaikan itu semua kepada warga yang merubut di tengah lapangan. Menyaksikan pohon asam yang mulai tumbuh di sana beberapa bulan setelah DST angkat kaki dari Parepare. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Lanjut Rahing terisak. Arwah Ustadz Syamsuri di lapangan ini tumbuh jadi pohon asam, pohon yang penuh manfaat. Tubuhnya naik ke langit. Menyesal aku tidak syahid bersamanya. Mari berdoa untuk beliau. Al-Fatihah. Sejak hari itu, orang-orang berdatangan dan semakin rajin berdoa di sana. Hingga sekarang, puluhan tahun kemudian. Padahal malam itu aku berhasil melarikan diri dari Onderafdeling Wajo dan meninggal di sana karena tuberkulosis yang tidak mampu lagi kulawan. Aku meninggal beberapa saat setelah Jenderal Simon perang di Sulawesi Selatan pada bulan kedua tahun 1947. Makassar 2015, Kompas edisi 21 Februari 2016.